Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini kita mau siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini, hari yang baru Engkau beri bagi kami, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami boleh menghadap hadirat Tuhan yang kudus dalam ibadah minggu pada hari ini. Dan saat ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya, kami datang di hadapan Tuhan, kami mau mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Oleh karena dalam kehidupan kami hari demi hari, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, tutur kata kami, perbuatan kami, yang sesungguhnya menyakitkan hati Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami mohon ampunilah kami semua atas setiap pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu. Sehingga melalui pengampunan daripada-Mu, kami layak untuk menghadap hadirat Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih atas pengampunan yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus sertailah kami semua, baharuilah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami untuk kami boleh memahami, mengerti akan setiap firman yang kami dengar hari ini. Segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu kami tolak dan usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah buat kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 1 sampai ayat 16. Saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya,
cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, demikian jauh akan pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang berbahagia bagi kita semua yang mau selalu setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa kita semua ada duduk bersama dengan keluarga di rumah tangga masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 yang berbicara tentang Elia dan janda di Sarfat. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari-hari belakangan ini, saudara, ada banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Ada banyak orang yang hidup di dalam ketakutan oleh karena pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu. Bagaimana tidak, saudara, akibat dari pandemi ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan yang otomatis kehilangan juga penghasilan. Usaha-usaha banyak yang tidak jalan, bahkan ada banyak usaha yang bangkrut dan pada akhirnya harus ditutup. Di bidang pendidikan pun demikian, saudara. Banyak orang tua yang pusing, banyak orang tua yang stres karena harus mengajar anaknya dari rumah. Bahkan saudara, banyak hal yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita di masa pandemi ini yang membuat banyak orang semakin khawatir akan hidup ini, membuat banyak orang semakin takut akan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya disinilah kita membutuhkan iman untuk menghadapi semua persoalan, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena sering kali situasi krisis yang kita hadapi, hal itu sangat mempengaruhi sikap iman kita kepada Tuhan. Bahkan saudara, acap kali situasi seperti ini, situasi krisis yang kita hadapi, sangat-sangat menentukan bagaimana sikap iman kita di hadapan Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang mengalami kekecewaan,
Tidak sedikit orang yang mengalami putus asa. Bahkan mungkin juga ada yang mempersalahkan Tuhan oleh karena krisis yang dihadapinya. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk menjawab akan setiap persoalan-persoalan ini, maka saudara, kita perlu belajar dari Nabi Elia dan janda di Sarfat dalam pembacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Elia dan seorang janda yang ada di Sarfat. Saudara, Elia adalah seorang nabi Tuhan yang melayani umat Israel pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Dan saudara, Raja Ahab adalah seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu dia adalah seorang raja yang jahat dari raja-raja yang sebelumnya. Dia menyembah Baal dan mendirikan mesbah serta kuil untuk Baal. Saudara, hal ini terjadi oleh karena pengaruh Isabel, istrinya yang merupakan anak dari Raja Sidon. Karena itulah, saudara, dalam pembacaan kita pada hari ini, Elia disebutkan menyampaikan berita penghakiman dari Tuhan kepada Ahab bahwa Israel tidak akan mendapatkan hujan selama beberapa tahun. Saudara, dalam ayat 1 di sana dijelaskan atau dikatakan dengan jelas bahwa Elia katakan kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan." Saudara, artinya bahwa atas perbuatan jahat dari Ahab di mata Tuhan, maka Tuhan menghukum negeri itu dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun lamanya. Kekeringan melanda negeri itu, sungai-sungai menjadi kering, tumbuh-tumbuhan menjadi layu dan tidak menghasilkan buahnya, dan semua ternak pun akan mati. Saudara, krisis besar melanda negeri itu yang secara langsung jelas akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan semua orang. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika mendengar berita dari Elia ini, Raja Ahab menjadi marah dan hendak berbuat jahat kepada Elia. Namun, untuk melindungi Elia, Tuhan menyuruhnya untuk berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di seberang sungai Yordan. Namun saudara, kemudian sungai itu pun menjadi kering oleh karena tidak ada hujan di negeri itu. Sehingga Tuhan Allah mengutus Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat menemui seorang janda yang ada di sana yang akan memberikan makan kepada Elia. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, menarik sekali saudara kalau kita memperhatikan pertemuan antara Nabi Elia dengan seorang janda yang ada di Sarfat ini. Walaupun Elia dan janda ini sama-sama sedang mengalami bencana yang hebat, yaitu kekeringan ekstrim yang melanda Sarfat dan sekitarnya. Namun saudara, kita perhatikan bahwa permintaan Elia kepada janda yang ada di Sarfat ini sungguh-sungguh tidak masuk akal. Di mana saudara, Elia meminta air di tengah kekeringan, dia meminta roti di tengah-tengah kelaparan. Bahkan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya saja sudah sangat sulit. Bahkan saudara, janda ini bersama anaknya sudah kehilangan harapan untuk hidup. Bapak ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah situasi putus asa, Elia datang dan meminta agar sang janda mendahulukan permintaan Elia dibandingkan keluarganya.
Secara manusia sungguh-sungguh tidak masuk akal. Namun saudara, kita perhatikan bahwa janda yang ada di Sarfat ini, ia mau melakukan dengan taat, dengan setia, sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba Allah ini, oleh Nabi Elia. Dan hasilnya saudara, hasilnya adalah kehidupan keluarganya terselamatkan dan juga terpelihara sampai turun hujan di tempat itu. Bahkan saudara, firman Tuhan berkata bahwa sang anaknya sakit dan kemudian meninggal. Namun oleh karena doa dari hamba Allah, doa dari Nabi Elia, Tuhan melakukan mujizat yang besar dengan membangkitkan kembali anak perempuan ini. Bapak ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, untuk melakukan apa yang Elia minta tidak mudah, saudara. Sebab itu, kalau kita perhatikan janda ini berkata dalam ayat 12 apa? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Artinya apa saudara? Artinya bahwa di masa krisis yang mereka hadapi, janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ketika dia memasaknya, mereka memakan dan setelah itu janda dan keluarga mereka tidak lagi akan bisa makan apa-apa karena mereka sudah tidak lagi memiliki apa-apa. Dan firman Tuhan katakan seperti janda ini berkata tadi bahwa setelah itu maka kami akan mati karena memang mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Namun saudara, sekalipun demikian, ketika hamba Allah yaitu Nabi Elia memerintahkan untuk berbagi bersama dengan dia, maka janda ini dengan taat dan setia mau melakukan apa yang diminta oleh hamba Allah ini. Itu berarti dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Artinya bahwa janda ini sungguh-sungguh hidup di dalam ketekunan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Sehingga dia percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh hamba Allah, dengan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dan saudara tahu bahwa keputusan janda ini untuk bertekun di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan telah menyelamatkan hidupnya dan juga hidup keluarganya. Bapak ibu saudaraku yang Tuhan berkati, di dalam hidup ini kita pasti pernah melalui berbagai kesulitan hidup. Bahkan saudara sekarang pun kita sedang menghadapinya oleh karena pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu. Namun sekalipun saudara, dalam situasi dan kondisi seperti ini, marilah kita mau terus bertekun di dalam iman. Kita harus mau bertekun dalam percaya kita, dalam pengharapan kepada Kristus. Meskipun terkadang, saudara, terkadang perintah Tuhan tidak masuk akal bagi kita secara manusia di tengah situasi yang kita alami. Namun, saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Percayalah bahwa rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya adalah rencana yang menyelamatkan kita. Rencana membawa damai sejahtera bagi kita, bukan untuk membawa kecelakaan. Rencana Tuhan bagi kita jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Bapak ibu saudaraku, percayalah seperti Tuhan menyelamatkan Nabi Elia dan janda yang ada di Sarfat beserta keluarganya. Demikian juga Tuhan akan turun tangan menyelamatkan kita dan seluruh keluarga kita. Karena itu saudara, teruslah bertekun di dalam doa, teruslah bertekun di dalam iman. Dan pengharapan kita hanya kepada Kristus. Ibu bapak saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan dapat memakai berbagai cara yang ajaib
untuk menunjukkan kuasanya, bahwa sesungguhnya dialah sang pemilik hidup ini. Saudara, akal kita dan juga logika kita tidak bisa memahami dan mengerti setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Namun saudara, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan-rancangan yang indah dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara-saudaraku, sebagai penutup, saya mengajak kita mari membaca kembali ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, luar biasa. Minyak dalam buli-buli, tepung dalam tempayan, tidak habis-habisnya. Artinya bahwa oleh karena keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan, maka pada akhirnya masa krisis yang dihadapi oleh janda miskin ini berubah menjadi kelimpahan dalam kehidupannya. Sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, sekalipun hingga saat ini kita masih berada atau kita masih ada dalam masa krisis, saya mau katakan buat kita semua, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah beriman kepada Yesus Kristus, tetaplah hidup dalam pengharapan bahwa sesungguhnya rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan adalah rencana yang indah. Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu dan Tuhan akan menjawab apa yang saudara dan saya mau. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita masih ada dalam masa krisis, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Dengan demikian, maka saudara dan saya, kita pun akan selalu hidup di dalam kemurahan hati bagi sesama kita secara khusus terhadap setiap hamba-hamba Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.